Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Halo. Pagi Pak. Pagi Pak. Halo pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Saya saja Bapak. Oke, bagus. Rudi, dipersilakan untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Iya, terima kasih Rudi. Nah, sekarang sudah berdoa. Kita membaca Pancasila dulu seperti biasanya ya. Mari kita bersama-sama, bareng-bareng. Ya, Pak. Jadi biar ada rasa Oke. airnya. Gitu ya. Oke, sambil langsung ikuti ya Pak Leo ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Selalu diucapkan. 5. Apa ya yang lima? Yang lima apa? Keadilan sosial. Oh, keadilan bagus. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi Oke, seluruh bagus rakyat Indonesia. semuanya. Oh iya. Sekarang saya cek untuk kehadirannya. Nah, ini Lente. Kira-kira ada temannya yang nggak hadir? Apa sudah hadir semua? Apa gimana? Ibu Rani Pak, tidak ada. Ada yang tidak hadir Pak Guru. Siapa? Adik Rani. Oh, Teman Rani. Rani ya. Pak Guru. Nggak ada kenapa? Ada acara tadi malam Pak Guru. Jadi tidak masuk. Waduh, acara. Badusta, Tapi tidak badusta apa-apa. mana lente? Ada Rani lente. Oh, ada. Ada. Main game aja itu Pak. Kalau di rumah main game. Badusta tidurnya mana Ya. lente? Ya, semuanya perhatian dulu ya. Nah, belajar itu penting. Bermain juga perlu. Tapi kita harus tahu waktu. Tidur secukupnya ya. Agar apa? Besok paginya bisa sekolah, belajar bersama-sama. Tapi mungkin untuk yang belum hadir ini karena memang ada ada urusan penting keluarganya gitu ya. Nah, sebelumnya materi pelajaran yang kalian pelajari kemarin itu tentang manfaat air. Kira-kira manfaat air itu apa aja sih? Saya tes dulu, siapa tahu lupa ini. Ya apa, Rudi? Iya, bisa untuk dipakai buat mandi Bapak. Untuk mandi. Oh ya, Nova. Minum. Oh ya, Lente. Untuk minum. Ya, kalian tahu? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran tentang siklus air. Kemarin manfaat airnya kita belajar ke siklus air. Jadi semakin ke sini kita belajar tentang air terus ya. Nggak ada makanannya ya, air dulu. Nah, Apa Pak sebelum Guru? kita mulai ke tentang siklus air, mari kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu tentang titik bunyi hujan. Ada yang pernah tahu titik bunyi hujan? Mudah loh. Tahu Kita tahu. Pak. Pak Guru tahu. Ini kita nanti bareng-bareng ya. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. 1, 2, 3. Sebutannya, Pak. Titik bunyi hujan. Hujan di atas. Airnya turun tidak kira. Cobalah Tengok. dan berhenti.
Pohon dan kebun basah Basah semua. semua. Iya. Oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng satu kali lagi. Saya pengen tahu. Atau saya tunjuk satu aja ya. Sulis, Ya, sulis. Dek Imas silakan. bisa Bapak yang mimpin. Hanya satu aja. Saya pengen tahu ini. Kok saya sih, Pak? Oh iya, gantian. Kan kamu yang kelihatan di sini. Ayo. Ayo teman-teman nyanyi-nyanyi bersama. Ayo. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan air turun kira-kira cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Hore! Iya, bagus Sulis. Ini udah teman-temannya bisa semua ini ternyata. Ternyata lagu ini nggak asing ya. Tapi yang bikin saya heran, kenapa kok pohon dan kebun bisa basah semua ya? Kenapa Ya kok kan nggak kena air, Pak. rumahnya kayak Jangan basah lupa. gitu? Ya, karena ini adalah lagunya yang diciptakan oleh Bu Sud. Mungkin Bu Sud waktu membuat lagu ini kepikiran pohon ini. Ya, nah. Kalian tahu di dalam lagu itu ada beberapa unsur. Nah, bisa tidak kalian menyebutkan minimal 4 unsur? Nah, saya perjelas dulu ya, bahwa unsur itu apa sih? Nah, apa yang ada di lagu itu? Contohnya, yang pertama adalah siapa pencipta itu? Kedua, judul lagunya itu apa? Ketiga, lagu ini temponya cepat atau lambat atau sedang? Atau keempat, dimulai dari Do sama dengan C atau dimulai dari Lagu Re? Hari Merdeka. Jadi, Faira. Coba sebutkan 4 unsur yang ada di lagu barusan yang kamu nyanyikan. Kan kata Bapak tadi penciptanya Ibu Sud. Kemudian temponya sedang, Pak. Terus judul lagu tadi tik 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 bunyi hujan. Terus yang terakhir dimulainya dari Do sama dengan C. Bener, Pak? Iya, benar sekali. Bagus. Nah, saya coba satu. Ini habis cewek ini ke cowok ini. Dari tadi lente, coba lente 4 unsur yang sudah saya jelaskan tadi. Pak Guru Lente ingin tahu. Oh, sakit perut saya Pak Guru. Loh, ditunjuk gitu aja udah sakit perut, apalagi suruh maju ke depan ini. Iya Pak Guru. Tidak makan tadi Pak Guru. Lente ingin tahu Pak Guru. Pak Guru Lente ingin tahu alasan itu sakit perut. Iya, sakit perut kenapa? Kamu tuh makannya sembarangan ini ya. Tidak makan tadi Pak Guru. Air mentah, Pak Guru. Ya, jangan lupa ya. Ini saya jelaskan dulu. Ingat, kalau 4 unsur itu apa saja? Bisa nama penciptanya, yaitulah Tik-tik bunyi hujan adalah pencipta lagunya Bu Sud. Yang kedua, judul lagunya apa? Tik-tik bunyi apa? Hujan. Bunyi hujan. Bukan bunyi batu yang jatuh ke genteng ya. Bunyi hujan. Iya. Yang ketiga, dimulai dari Do sama dengan C. Do itu nadanya. Terus temponya apa? Temponya sedang. Oh, sedang. Berjalan gitu ya. Temponya sedang berjalan. Nah, oke, sebelum kita lanjut setelah kita bernyanyi ini, kita lanjut ke materi tentang siklus airnya. Nah, karena apa? Hujan itu berasal dari mana? Nah, itu kan. Oke, ini sudah tayang ya di layar kalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya.
Perhatikan video berikut ini. Nah, ini mukanya gimana ini? Nah, ini. Sini. Sudah kita Ada nasi Pak Ibu punya kan kali. sudah gerak videonya ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi ada nyuci baju. Nyuci baju. Ada gambar gunung, Pak. Nah, ini closean ya, tutup. Sinar matahari memanaskan seluruh permukaan bumi sehingga air di laut, danau, sungai, tanah, bahkan dari Afrika pun akan menguap ke atmosfer. Tapi tenang aja ya adik-adik, air yang menguap itu adalah air yang bersih karena ketika terjadi penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Proses penguapan air dapat terjadi pada tumbuhan juga yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi adalah air yang telah digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga dikeluarkan kembali oleh tanaman melalui pori-pori dalam. Air yang naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel air yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu yang lebih rendah daripada di permukaan bumi. Proses ini disebut kondensasi. Partikel es tersebut akan saling mendekat satu sama lain sehingga membentuk awan dan kabut yang sangat tebal. Air yang sudah terkondensasi akan terus bertambah volumenya sehingga atmosfer tidak mampu menahan sedikit air dan akhirnya air turun ke permukaan bumi. Apabila suhu sangat rendah, yakni di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Proses ini dikenal dengan istilah presipitasi. Air hujan akan terjadi baik di darat maupun di laut. Air yang jatuh di permukaan tanah akan bergerak dan berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran seperti sungai dan got, sehingga air akan kembali ke danau, laut, dan samudera. Tidak semua air hujan kembali ke laut, tetapi sebagian dari air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah akan berkumpul dan keluar melalui sumur. Peristiwa ini kita sebut dengan infiltrasi. Dari peristiwa tadi, siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk manusia. Namun, tidak semua orang tahu kalau beberapa aktivitas mereka akan mengganggu proses siklus air. Misalnya saja, kegiatan pemborosan air. Semakin hari, jumlah air yang dibutuhkan manusia semakin banyak. Ini dikarenakan jumlah populasi manusia yang semakin banyak. Kebutuhan air semakin tidak terkendali. Namun, manusia masih saja menggunakan air secara berlebihan tanpa tahu bagaimana cara memanfaatkan air dengan benar. Yang kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran akan mengurangi jumlah pohon yang bertugas menyerap karbon dioksida, sehingga suhu di bumi semakin panas. Suhu di bumi yang semakin panas akan mempercepat proses evaporasi, namun memperlambat proses kondensasi, sehingga air hujan akan sulit terbentuk. Yang ketiga adalah kebakaran hutan. Hutan yang terbakar akan menyebabkan pohon-pohon mati, sehingga hutan tidak bisa lagi menyimpan air. Padahal, akar-akar pohon di hutan mampu menyimpan air yang sangat banyak. Keempat, pembangunan. Pembangunan yang banyak dilakukan adalah menebang pohon dan penutupan tanah oleh aspal maupun beton untuk dijadikan pemukiman, gedung-gedung, maupun jalan raya. Sulitnya air masuk ke dalam tanah akan mengurangi jumlah air di dalam tanah. Nah, menurut adik tadi, apalagi ya kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus air? Pasti banyak ya. Maka dari itu, adik-adik harus paham dan mau menjaga keseimbangan siklus air. Bagaimana ya caranya?
Iya, sudah. Setelah kalian menyimak video tadi tentang siklus air. Nah, di dalam siklus air tadi dijelaskan. Apa itu siklus air? Ada yang tahu siklus air? Ayo. Tidak ada. Tadi ada yang menyimak apa? Bercanda, guyon-guyonan. Apa gimana? Kok diam semua? Nah, oke, saya jelaskan lagi. Ternyata nggak ada yang memperhatikan. Oke, tidak apa-apa. Nah, di dalam video pembelajaran tadi bahwa dijelaskan bahwa siklus air itu adalah perputaran air dari bumi naik ke atas atmosfer, setelah itu turun lagi ke bumi. Jadi muter aja gitu ya. Jadi kalau muter-muter ya gitu. Jadi air yang kita gunakan itu tetap tidak pernah yang namanya berkurang. Karena apa? Ya muter aja, kelihatan berkurang, tapi sebenarnya ada terjadinya siklus air. Nah, itulah yang dinamakan siklus air, perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Seperti itu. Nah, ada penjelasan satu lagi bahwa proses terjadinya evaporasi. Nah, ada yang tahu evaporasi? Belum, Pak. Aira, dipersilakan. Ya Pak, tadi tuh lihat dari gambar Pak, evaporasi itu menguapnya air dari danau, dari laut, seperti itu Pak. Karena bantuan sinar matahari. Bagus, pinter. Ternyata ada juga ya yang memperhatikan. Ayo, Rudi tadi semacam kayaknya mau ngomong sesuatu ini. Ayo, Ya. apa itu evaporasi? Suaranya berat terputus-putus Bapak, jadi nggak jelas. Oh, seperti Jadi itu ulang ya. Faira. Ya mungkin ada yang tahu selain Faira? Nah, Proses benar ya, penguapan, kata Faira Bapak. itu tadi terjadinya proses penguapan dari laut, danau, sungai menuju ke awan atau ke atmosfer, bukan awan loh ya. Nah, kenapa kok bisa terjadinya penguapan? Karena ada sinar matahari yang panas seperti itu. Nah, setelah itu terjadinya yang dinamakan kondensasi. Kondensasi. Ika, Ya apa Pak, itu kondensasi? kondensasi adalah perubahan wujud dari gas ke cair Pak. Iya, bagus. Perubahan wujud dari gas, kan dari evaporasi tadi menguap. Uapnya itu kan gas. Akhirnya menjadi air atau cair atau titik-titik air yang dimana kalau yang kita lihat dari bawah itu menjadi awan gitu ya. Nah, tadi ada penjelasan lagi, transpirasi. Transpirasi hampir sama seperti evaporasi. Transpirasi itu penguapan dari tumbuhan atau dari daratan. Menguap ke atas juga menjadi titik-titik air menjadi awan. Seperti itu ya. Setelah itu awan, titik-titik airnya berkumpul banyak, semakin hitam. Akhirnya terjadilah hujan. Apa? Kejadian hujan ini apa? Disebut apa, Rani? Terjadinya hujan. Iya. Ternyata ini mic-nya kok belum dinyalakan ya. Nah, oke, saya jelaskan. Terjadinya hujan itu apa namanya? Yang disebut presipitasi. Seperti itu ya. Setelah kita mengamati, setelah kita mempelajari apa itu siklus air serta tahapannya, saya sudah share ke grup. Silakan kalian cek LKPD yang sudah saya share. Silakan dicek LKPD yang kedua loh ya.
Jangan yang pertama. Nah, yang kedua. Ini saya tayangkan di Meet. Kelihatan? Lihat Pak. Kecil, Pak. Kelihatan tapi Bagaimana? kecil. Kecil ya? Oh iya, sebentar. Sambil lalu dilihat di grup. Nah, di sini ada petunjuknya. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Nah, kan ada kata diskusi dengan kelompok. Berarti kita bentuk kelompok. Itu ya. Karena ini disuruh membentuk kelompok. Oke, untuk kelompoknya Pak Leo yang bagi. Biar enak. Biar nggak ada saling salah menyalahkan gitu ya. Untuk kelompok pertama, perhatikan lo ya, Imas. Mana Imas? Imas mana? Hadir. Oh ya, Imas ketua kelompok 1 lo ya. Yang kedua, Ya, Rani. kelompoknya cewek-cewek, Pak. Kenapa? Kelompoknya cewek-cewek. Ya. Soalnya Oh, cowok kan biasanya yang mengganggu, Pak. Ayo yang jadi guru siapa? Yang jadi guru siapa? Kok kamu yang minta? kalau kamu minta Iya, tapi seperti kalau ini, biasanya maka- mengganggu. Kenapa? Oh, itu Kalau kamu minta mengganggu cowok. bentuk kelompoknya semaumu, maka jadilah guru. Gitu ya. Belajar. Biar jadi guru saya. Kan enak guru bisa ngatur-ngatur seperti ini. Ya enggak? Oke. Mas, Rani, Mursida, sama Lente. Ya, kelompok 1. Kelompok Siap, Pak 2. Guru. Tulis. Maka Nova. Ini 3 aja, nggak usah banyak-banyak ini. Ketuanya tulis ya. Kelompok 3, Rudi, Maira, sama Juli, sama Linda. Ya. Ini ketuanya Rudi ya. Oke. Kalian perhatikan yang ada di LKPD ini, diskusikanlah bersama kelompokmu. Lalu isi bagan di bawah ini sesuai dengan tahapan siklus air pada gambar. Nah, di kotak yang pertama itu nanti kalian tulis, terus jelaskan terjadinya apa itu, terus dijelaskan. Yang kedua, itu terjadi apa, itu dijelaskan lagi. Yang ketiga juga seperti itu. Nah, setelah itu di bawahnya dijelaskan perilaku manusia yang dapat mempengaruhi siklus air di atas. Nah, di atas ini maksudnya digambar. Kan ada siklus air itu, gambarnya sepertinya siklus air. Nah, itu nanti kalian jelaskan. Apa sih perilaku yang mempengaruhi siklus air? Seperti itu ya. Kalau sudah, nanti kalian presentasi yang kelompoknya. Itu ya, nanti biar saling bantu. Maju semua. Per kelompok. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Paham Pak. Oke. Paham Pak. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diskusi dengan kelompoknya dan maju bersama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya. Jangan malu, jangan takut. Orang saya nggak bertanduk aja kok. Takut Pak, nanti kalau salah Bapak marah. Loh, kamu nggak ngelihat di atas kepala saya itu ada lingkaran sini, bukan bertanduk. Kan malaikat ini. Nggak bercanda. Nggak ada yang namanya salah. Ayo, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah, langsung angkat tangan. Kelompok mana yang selesai? Boleh kalian presentasi di depan. Siapa yang mau duluan? Oke, dipersilakan. Ayo dilanjut, kerjakan. Jangan ngelamun aja. Baiklah, jangan ngelamun.
Namun karena ngeliatin wajahnya Pak Leo yang ganteng gitu. Lihat gambarnya, Pak. Oh gitu, oh iya, maaf. Saya udah terlanjur pede ini. Yuk lanjut. Oke, sudah apa belum kelompoknya Imas? Tinggal sedikit Belum, lagi. Pak. Oh, iya. Pak. Oh, Pak, Lente mau ikut ngerjakan, Pak. Siapa? Lente. Ente ini, aduh, nggak mau ngerjakan gimana ini? Kan kalian sudah bentuk kelompok, ayo dibantu dong. Nanti dapat sesuatu dari saya. Dapat apa, Pak? Pokoknya dapat sesuatu, itu rahasia gurunya. Ayo dibantu Ente. Nanti ada sesuatu yang ada di kantong saya, bisa pilih kantong atas kanan apa kiri atau bawah, kanan atau kiri itu nanti bisa milih. Tapi yang nggak ngerjakan, yang nggak membantu nanti bisa maju presentasi. Ayo. Boleh dilihat nggak, Pak, kantongnya? Pak Leo kayak Doraemon ya, punya kantong-kantong. Oh, jangan salah, Doraemon itu lebih kalah sama saya. Kantong saya ada 4, Doraemon cuma 1. Berarti hadiahnya kecil kalau cuma muat di kantong. Kata siapa? Yang penting nilainya. Ayo jangan banyak omong. Kelompok saya sudah, Pak. Oh yes, please. Sudah, Ayo Pak. bergantian presentasikan lanjut. Kelompok saya diwakili Rani. Enggak ada wakil-wakil. Gantian. Kok enak kamu. Ayo Sulis maju. Maju Astaga. kemana Tadi ini, katanya Pak? Bapak tidak suka marah. Dikerjakan. Ya, Pak. Itu kan presentasi. gambarnya kan ada 3 kotak ya, Pak. Ya. Nah, itu namanya siklus air. Ada 3 tahapan. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan air karena pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua, Oke, stop. Ayo, sekarang Ika kan kelompokmu. Masa kamu semua? Ayo, Ika. iya, Pak. Iya, Pak. Ika. Baik, Ika. Pak. Yang kedua apa itu? Selanjutnya, yang kedua ada kondensasi, yaitu perubahan wujud dari gas ke cair. Oke, bagus. Ini pinter-pinter ini kelompoknya Sulis. Sekarang Nova. Ayo, saya tunggu-tunggu yang ini. Halo? 3 ya? Iya. Halo? Nah, yang ketiga adalah presipitasi, Pak. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah air yang turun, yang kemudian kita namakan hujan, Pak. Iya, bagus. Pinter, kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2 yang maju duluan. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang yang kelompok 1. Imas. Ayo kondisikan. Saya dulu, Mas, Pak. Ya. Itu gambar yang pertama itu gambar yang ada panah itu dari air naik ke atas itu kalau nggak salah tadi orasi penguapan air karena dari sinar matahari. Itu tadi kata teman-teman.
Oh iya, kata teman-teman. Sekarang Rani yang kedua. Iya Pak, yang kedua kondensasi gas menjadi bentuk cair. Itu tadi hasil diskusi kami kelompok. Oke, bagus. Itu nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Salah Pak. Ya gimana? Nggak ada yang salah gitu ya. Berarti benar semua ini. Yang ketiga. Yang ketiga, Nursida. Ayo. Iya, Pak. Iya, Pak Leo. Terjadinya apa? Ikut diskusi apa enggak? Tinggalan ini, Pak. Oh ya. Oh ya, saya alihkan ke Lente. Lente dulu. Ayo, Dia kan Lente. kelompok 1. Lente katanya sakit perut ini. Apa gimana ini? Oke. Bapak jangan lupa hadiahnya. Oh, tenang. Iya, kelompok saya tadi bagus-bagus, Pak. Kalau masalah hadiah aja nomor 1 ya. Oke. Yang ketiga itu apa? Presipitasi. Jadinya Pengendapan. Pendapan Pak Guru. Yang akhirnya menjadi apa? Infiltrasi. Yang akhirnya jadi hujan. Baru Hujan Pak Guru. infiltrasi. Setelah hujan infiltrasi, Rudi. Benar. Setelah hujan baru infiltrasi. Bukan makanan loh ya, terasi itu ya. Infiltrasi, jangan dipotong-potong. Kelompok 3, Rudi. Persilakan. Iya Bapak. Ya. Untuk gambar yang paling di atas itu adalah proses penguapan. Ya bisa terjadi air yang ada di danau, sungai, ya dengan bantuan sinar matahari, disebut dengan apa Pak ya? Yang disebut dengan evaporasi. Oke, bagus. Sekarang ke Faira. Kotak Ya, Pak. yang kedua. Yang kedua itu kondensasi, Pak. Perubahan uap air menjadi partikel es yang nantinya akan menjadi awan. Benar, Ya. Pak? Oke, bagus, pintar. Perhatikan dulu kalian semuanya ya. Untuk presentasi kalian ketiga kelompok ini cukup bagus, bahkan sangat bagus. Karena apa? Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam video dan apa yang sudah saya jelaskan tentang siklus air. Oh ya, jadi siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke Bumi. bulan. Nah, yang pertama terjadinya Evaporasi. Evaporasi. setelah itu kondensasi. Nah, perilaku manusia yang dapat mempengaruhi siklus air itu apa aja? Yang pertama, yang kalian tahu, Menebang pohon. Menebang pohon. Iya, bagus, menebang pohon. Tidak mau tanam pohon Pak Guru. Tidak mau Iya, tanam kenapa? pohon. Kenapa kalau kekurangan pohon? Karena Apa yang airnya harus tidak kita bisa tahu? meresap Pak ke tanah. Oh iya, cerdas semuanya. Kan akan longsor Pak Guru. Ya, saya rasa kelas ini cerdas-cerdas. Ini saya suka ngajar di kelas yang cerdas-cerdas ini ya. Jadi saya pengen belajar terus, belajar sama kalian semua ini. Sekarang Pak Leo mau tanya, kira-kira apa sih yang sudah kalian pahami selama pembelajaran ini? Ya, Faira, apa yang sudah kamu pahami selama pembelajaran ini? Ternyata air itu tidak berkurang, Pak, karena setiap hari siklusnya selalu terjadi.
Bagus, pinter. Sulis. Apa yang sudah kamu pahami selama pembelajaran ini? Tentang siklus air, Pak. Tentang siklus air. Kenapa siklus air? Ya, soalnya saya kira dulu air itu kalau dipakai lama-lama akan habis. Ternyata air itu mengalami siklus perputaran, jadi tidak akan pernah habis. Iya, pinter semuanya. Saya rasa ini sudah paham semuanya ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Rani, mungkin Senang bisa sekali, Pak. Senang sekali. Kenapa kok bisa senang? Ayo. Dapat ilmu baru, senang kalau misalnya nanti dapat hadiah, kan tadi Bapak bilang mau dapat hadiah. Jadi senang kalau belajar dengan Bapak. Iya. Dapat hadiah ya. Seru, ada video, ada gambar-gambar lucu. Ya, mungkin untuk hari ini hadiahnya dalam bentuk angan-angan. Karena kita nggak tatap muka. Coba tatap muka dapat hadiah dari saya. Berhubung lewat mic ini ya, jadi ya di bayangan saja ya hadiahnya. Saya transfer, saya lempar dari sini ya. Uang loh ini. Terima 1, 2, 3. Ya. Oh, Bapak sampai-sampai, PHP. Ya, loh, kalau PHP, pengen yang Bapak. beneran nanti ketika tatap muka itu ya, saya nanti ditunggu tatap muka. Iya. Hanya evaporasi menguap hadiahnya. Menguap hadiahnya, ya, benar sekali. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Saya tunjuk Kaira untuk mimpin doa. Sekarang. Ya Pak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai rumah. Amin. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat masuk di pikiran gitu ya. Dan semoga kalian selamat pulangnya sampai di rumah. Salam untuk keluarga, ayah dan ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Dadah. Waalaikumsalam, Bapak. Siang Bapak. Oh my God, if I die, I'm a legend when they